Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Jadi di sini saya ingin melanjutkan pembahasan UTBK Matematika Saintek tahun 2019. Langsung saja. Jadi soalnya kayak gini. Jika garis Y sama dengan mx plus 4 tidak memotong elips x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 8 sama dengan 1, maka nilai M adalah, nilai M yang ini. Jadi langsung saja, caranya kita substitusi persamaan garis yang pertama ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan elips. Kita tulis kembali persamaannya. Jadi x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 8 sama dengan 1. Nah, y kita substitusi menjadi mx plus 4. Jadi x kuadrat per 4 tambah mx plus 4 dikuadratkan diper 8 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita kali semua dengan 8 agar bisa menghilangkan besarnya. Jadi ini dikali 8 jadi 2x kuadrat plus mx plus 4 kuadrat sama dengan 8. Nah, lalu kita pecah yang mx plus 4, jadi 2x kuadrat plus mx dikuadratkan m kuadrat x kuadrat 2 kali mx kali 4 yaitu 8mx di plus ini 4 kuadrat plus 16 sama dengan 8. Lalu kita pindah-pindah luasnya, yaitu menjadi 2x kuadrat di plus m kuadrat x kuadrat di plus 8mx plus 8 sama dengan 0. Lalu kita pindah ke sini. Ini kan x kuadratnya bisa kita kelompokkan. Jadi x kuadrat ininya 2 plus m kuadrat ini 8mx plus 8 sama dengan 0. Nah, lalu kita di sini sudah mendapatkan nilai A, B, dan C, di mana ini kan bentuk umum persamaan kuadrat kan ini ya, bentuk umum persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, yang ini koefisiennya a, ini b, ini c. Sementara di sini sudah ada x kuadrat, sudah ada x. Jadi ini itu sebagai a dan ini 8m sebagai b, ini sebagai a, b, dan ini sebagai c. Nah, syarat tidak memotong itu yaitu diskriminan kurang dari 0 atau b kuadrat min 4ac kurang dari 0. Ya sudah, kita masukkan seperti biasa, b kuadrat 8m kuadrat jadinya 64m kuadrat dimin 4 kali a. A nya itu ini 2 plus m kuadrat, 2 plus m kuadrat dikali c, c nya 8. Nah, lalu kita kalikan biasa, jadi ini kurang dari 0 ya. Jadi 64m kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali 8 yaitu 64. 4m kuadrat kali 8 yaitu min 32m kuadrat kurang dari 0. Lalu kita ini kurangkan, jadi 32m kuadrat min 64 kurang dari 0. Kita bagi semuanya dengan 32, jadinya m kuadrat min 60 min 2 kurang dari 0. Lalu kita bisa pecah m kuadrat min 2 itu menjadi selisih 2 kuadrat, yaitu m min akar 2 kali m plus akar 2 kurang dari 0. Lalu kita mendapatkan nilai m-nya, yaitu membuat nolnya, yaitu m sama dengan akar 2 atau m sama dengan min akar 2. Karena ini pertidaksamaan,
karena ini diskriminasi kuadranal ketidaksamaan, berarti kita mendapatkan daerah hasilnya, yaitu kita tulis sebagai garis bilangan. Ini akar 2, ini min akar 2. Nah, kita uji titik yang berada di antara kedua ini. Misalnya kita masukkan nilai 0 di persamaan yang terakhir. 0, M-nya 0. Ini min akar 2 dikali akar 2, yaitu nilainya negatif. Berarti di sini di kirinya positif dan di kanannya juga positif. Maka ini yang ditanyakan diskriminasinya kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti negatif. Jadi yang diambil yang di tengah. Yang ini. Jadi nilai M-nya berada di antara min akar 2 dan akar 2. Jadi jawabannya yang D. Mudah kan? Selanjutnya ini ada soal tentang trigonometri ya, yang mudah. Ini cukup mudah, ini soalnya cukup sederhana. Jika diketahui X sama dengan sin alfa plus sin beta, Y sama dengan cos alfa min cos beta, maka nilai terbesar dari X kuadrat plus Y kuadrat tercapai saat. Nah, kita tulis dulu yang ditanyakan itu apa. Yang ditanyakan itu kan X kuadrat plus Y kuadrat ya. Jadi kita bisa mengambil dari soalnya ini ada X dan Y. Jadi X-nya kita kuadratkan plus Y-nya kita kuadratkan. Kita tulis ulang. Jadi X kuadrat sama dengan, ini dikuadratkan ya, sin alfa plus sin beta dikuadratkan. Jadinya ini kan perkalian bentuk A plus B kuadrat. Jadinya sin kuadrat alfa plus 2 sin alfa sin beta di plus sin kuadrat beta. Nah, jadi gini, X kuadratnya itu jadi ini. Lalu kita kuadratkan nilai Y-nya. Y kuadrat sama dengan cos alfa dimin cos beta dikuadratkan. Ini hasilnya akan sama dengan cos kuadrat alfa dimin 2 cos alfa cos beta di plus cos kuadrat beta. Ya, ini nggak usah ini. Nah, jadi yang ditanyakan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kita bisa menjumlahkan ini yang sudah kita uraikan tadi menjadi kayak gini ya. Kita terus kembali, X kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa tambah 2 sin alfa sin beta plus sin kuadrat beta. Yang Y-nya kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa min 2 cos alfa cos beta di plus cos kuadrat beta. Lalu kita jumlahkan X kuadrat dengan Y kuadrat. Ini kita jumlahkan menjadi, nah ini kan sin kuadrat alfa di plus cos kuadrat alfa kan sama dengan 1. Identitas trigonometri yang paling sederhana, ini jadinya 1. Lalu ini menjadi, duanya bisa kita keluarkan jadi plus 2. Ini sin alfa sin beta dimin cos alfa cos beta. Jadi gini. Lalu yang paling kanan ini juga nilainya 1 karena penjumlahan identitas sin kuadrat beta dengan cos kuadrat beta. Ini plus 1. Lalu kita dapat sebagai berikut. 2 di plus 2
sin alfa sin beta dimin cos alfa cos beta. Lalu kita tulis di sebelah sini. Nah, ini kan ada bentuk lainnya ya, teman-teman ingat jumlah kosinus, jumlah sudut kosinus, yaitu ada bentuk cos A plus B itu akan sama dengan cos A kali cos B dimin sin A kali sin B. Lalu jika kita coba kalikan kedua ruas dengan min 1, ini akan didapatkan min cos A plus B. Ini yang cos jadi negatif, yang sin jadi positif. Jadi sin A sin B dimin cos A cos B. Nah, ini kan bentuknya sama. Yang sin alfa sin beta min cos alfa cos beta sama dengan sin A sin B min cos A cos B. Jadi kita bisa tuliskan ini menjadi 2 plus 2 dikali min cos alfa plus beta. Nah, kita keluarkan minnya jadi 2 di min 2 cos alfa plus beta. Nah, yang ditanyakan nilai terbesar dari x kuadrat plus y kuadrat. Ini kan sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, nilai terbesar itu didapatkan saat ini, kalau ini maksimum, ini juga harus maksimum. Sementara ini duanya itu konstan, jadi kita abaikan aja duanya, lalu kita memperhatikan yang ini. Tapi yang ini 2 cos alfa plus beta itu sebagai perannya sebagai pengurang. Jadi kalau ini maksimum, ini harus minimum. Karena semakin kalau kita ambil ini maksimum, ini semakin dikit hasilnya. Jadi min 2 cos alfa plus beta itu harus minimum. Nah, padahal kita tahu sudut di dalam di dalam tanda kurung ini pasti minimum nilai cos itu min 1. Jadi alfa plus beta itu ini cos alfa plus beta itu nilainya lebih dari min 1 kurang dari sama dengan 1. Itu pasti nilainya segitu. Ini minimumnya, ini maksimumnya. Jadi kalau kita ingin cari yang minimum, jadi kita ambil ini min 1. Jadi cos alfa plus beta sama dengan min 1. Nah, cos alfa sama dengan cos alfa plus beta sama dengan min 1 itu didapatkan nilai cosnya itu, nilai cos yang nilainya min 1 itu cos 180 ya, cos 180 derajat. Jadi kita bisa tuliskan alfa plus beta sama dengan 180 derajat. Lalu yang ditanyakan alfanya. Jadi alfa sama dengan min beta di plus 180 derajat. Jadi nilai terbesar dari x kuadrat plus y kuadrat tercapai saat alfa sama dengan min beta plus 180 derajat. Jadi jawabannya yang E. Nah, terima kasih.